Halo Creative People, saya Emilia Basar. Jumpa lagi di IG Live Ngobrol di Siprocom. Kali ini kita punya tamu istimewa, Teteh Fardila Astari yang merupakan Direktur Komunikasi Raja Wali Foundation. Juga Budila ini adalah trainer di Siprocom untuk materi atau kelas Creative Communication Strategy. Oke, kita sudah uh, hadir Teh Dila. Halo Teh Dila, bisa nunggu ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang PR measurement. Apa sih PR measurement itu? Kemudian kalau kaitannya dengan kerjaan kita sebagai praktisi komunikasi atau PR itu apa? Oke, Teh Dila apa kabar? Hai, I'm good. Ini Ini masih di baru ada kantor dua orang kayaknya ya. nih penampakannya. Kita masih di kantor tuh kan pakai pakai bajunya juga baju kantor. Udah sore gini masih cantik aja, heran banget. Uh, Kayaknya Bikin satu bekas dunia terkagum-kagum. Teh Dila, ini sibuknya apa sekarang nih? Tadi masih udah dikenalin sibuk sedikit tentang Teh Dila. masih sibuk ngantor di Raja Wali Oke, Foundation, terus ya. juga sekarang sibuk jadi trainer di Siprocom setiap Sabtu dan Minggu Ah, ya. thank you. Kakak Anggi ya, halo. Terus juga masih sibuk di gerakan pakai masker. Mhm. Terus juga di Perhumas pastinya. Iya, Perhumas kita kita ada di tercinta ya. iya, kita ada di beberapa grup barengan nih ya. Iya, Saya sama Teh selalu Dila ini barengan. di grup untuk Konfit Perhumas, kemudian saya bergabung bantu Teh Dila juga untuk gerakan pakai masker di tim Humas atau Marketing Yeay, Communication-nya. seru ya. Ini ada juga nih Betul. teman kita nih Anggia. Halo Hai Mbak Anggia. Anggia. Ya. Nah, kalau kegiatan seperti di kantor udah pasti ya, kalau di kantor tuh kegiatannya komunikasi. Namanya juga direktur komunikasi gitu kan. Nah, kemudian Teh Dila kan juga ngajar Creative Communication Strategy di Siprocom. Lalu Iya, untuk gerakan pakai masker atau yang pernah kita lakukan untuk COVID timnya di Perhumas itu kita kan bikin strategi komunikasi ya. benar. Waktu kita bikin strategi komunikasi itu kan ada beberapa tahap, mulai dari goals-nya, ngumpulin data, sampai kepada bagaimana kita mengukur keberhasilan dari kegiatan komunikasi yang sudah kita lakukan. Nah, Teh Dila nih sebagai pakarnya, tuh disapa dulu deh, itu Teh Dian nih. Hai Kakak Dian, Teteh Dian kalau aku panggilnya sih. Teteh Dian, apa kabar? Juga ada Faisal ini. Ini Halo Mas Faisal. influencer juga ini Faisal sepertinya Wow. ya. Nah, ini gimana sih sebetulnya kalau tahapan dari strategi komunikasi sebenarnya kalau menurut Teh Dila ini? Ya, tahapan dari strategi komunikasi itu kan memang tahapannya dari bikin hasil riset ya, dari risetnya sendiri, kemudian juga bangun strateginya sendiri, sampai ke taktiknya, sampai ke monitoring dan evaluasi itu dikerjain kita semua ya Teh ya waktu itu ya. Ya, Dan itu betul. bagi-bagi sama tim juga kita satu tim di tim 8 COVID-19-nya Perhumas dan kita bantu Hmm. Pemprov DKI bareng waktu itu ya. Jadi kita Mhm. bikin strategi komunikasi lengkap. Teh Emil yang ngelit waktu itu kan gitu kan. Jadi kalau Teh Emil yang ngelit itu udah dijamin tuh pasti urutan-urutannya tuh harus benar ya, dari risetnya itu segala macam risetnya ya, dari SWOT analysisnya, stakeholder mapping ya, semuanya itu pokoknya dari media social media, media print itu ya, sampai YouTube Mhm. YouTube itu semuanya dibongkar sama TML ya. Itu Instagram, masya Allah banyaknya ya. Udah dikulik-kulik ya itu ya. Aduh, itu sampai komen-komentar semua diliatin satu-satu sama Kak Emil ya. Terus juga setelah itu mulai masuk tuh pengembangan strategi komunikasinya ya, dari strategi pesan, kemudian juga target audiensnya siapa aja, kemudian taktikalnya seperti apa, apakah nanti menggunakan strategi em, strategi media, kemudian strategi nanti influencernya siapa gitu kan ya, itu masuk semua di situ, termasuk strateginya sosial media juga, baru nanti masuk ke monitoring evaluasi gitu.
Itu gitu. panjang Nah, ya ya prosesnya aduh, ya. prosesnya panjang banget ya, tapi kita kenapa happy ya mukanya? Buat orang Karena kita komunikasi senang. berarti kudu ada pengetahuan dan skillsnya itu ya. Iya, betul. Jadi orang komunikasi itu emang sebenarnya lengkap dari mulai bikin strategi, kemudian juga manajemen skillnya juga harus ada ya. Jadi nggak bisa hanya cuman strategi aja, apalagi cuman implementasi doang gitu kan ya. Yang cuman yang apa, kalau zaman dulu tuh orang komunikasi itu cuman dua dua hal tuh tugasnya ya, zaman dulu aku ada orang zaman dulu nggak ya, satu dia cuman ngadepin media doang sama bikin clipping, aduh kasihan banget dia zaman dulu ya. Eh, jadi itu tugasnya orang komunikasi zaman dulu, tapi sekarang tuh enggak. Jadi dia gimana caranya bikin strategi, kemudian di tengahnya itu manajemennya seperti apa, manajemen waktu, manajemen orang, resourcesnya, kemudian juga Iya. manajemen tentang knowledge-nya juga masuk di situ gitu kan. Kemudian ini manajemen ke atasnya juga kan. Jadi Iya, orang betul. komunikasi di Kepemimpinan ya. tengah-tengah, iya, di Mm-mm. tengah-tengah antara antara di atas nih yang lead sama yang di bawah gitu kan. Ini ada orang Mm. komunikasi di tengah-tengahnya gitu kan. Ya. Jadi komunikasi itu lengkap gitu, orang komunikasi harus ngerti tentang bisnis, harus ngerti tentang hukum kalau di perusahaan ya, harus ngerti tentang stakeholdernya siapa aja, investor relation juga masuk di dalamnya, harus ngerti R&D, harus ngerti finance, Nah, tidak itu berarti menguasai tapi paham ya. Iya, berarti gitu. sebetulnya yang kalau menurut pengalamannya Teh Dila itu yang paling menantang itu yang bagian apa, kompetensi apa yang harus kita tingkatkan untuk menyusun satu strategi komunikasi. Tadi kan ada banyak tuh. Ya, jadi kompetensi yang pertama itu biasanya itu kompetensi yang di awal sama di akhir biasanya ya, kompetensi untuk punya apa, menggali insight dan riset, karena itu yang dasar banget, karena di tengah-tengah kan, di tengah-tengahnya itu dasarnya dari awal kan gitu. Kalau dari awalnya nggak bener tuh, di tengah-tengahnya juga loose gitu kan. Sama Ya. di akhir itu di monitoring evaluasi, karena di monitoring evaluasi kan ini dasar sebagai untuk em, membangun rekomendasi ataupun membangun strategi selanjutnya Ya, gitu. betul. Jadi Ya. itu nggak boleh lewat sama sekali gitu. Berarti strategi Eh, komunikasi yang akan dibangun itu harus sejalan dengan strategi dari lembaga atau perusahaan ya. iya betul betul. Nah ini kan kalau teman-teman yang punya perusahaan, kalau punya budget yang besar mungkin lebih enak karena dia bisa hire tim banyak gitu kan ya. Terus juga bisa punya mungkin hire agency juga yang bagus-bagus, yang keren-keren gitu ya gitu. Tapi ada juga sih teman-teman yang sangat minimal ya, dia nggak punya tim banyak misalkan gitu kan, timnya sangat mini tapi dikejar dengan target yang besar misalkan gitu, itu juga bisa gitu kan. Kemudian juga secara kapasitas atau secara knowledge-nya juga terbatas gitu kan, itu juga jadi salah satu kendala gitu kan ya buat teman-teman juga gitu. Jadi kadang-kadang tuh apa ya, nggak bisa nyalahin juga kalau orang orang komunikasi pada waktu itu nggak bisa keep up dengan target ataupun um, objektif komunikasinya, karena banyak hal sebenarnya yang mempengaruhi ketidaktercapaian sebuah target gitu. Jadi perlu Ya. banyak dipahami lah. Tapi ada juga yang keren ya, cuman satu orang atau dua orang di dalam komunikasi, tapi dia manajemennya keren banget gitu kan. Dia bisa manage semuanya sehingga komunikasi si organisasi ini tercapai dengan baik gitu. Ada juga yang kayak begitu gitu kan. Jadi Iya, iya, artinya dia betul, secara betul. knowledge dan management skills-nya tuh bagus gitu. Dia mampu Iya. mampu berkomunikasi itu kan nggak hanya cuma ngomong doang gitu kan, gitu kan, nggak hanya kayak gitu, tapi dia juga punya networking yang bagus gitu kan ya. Dia bisa menggalang menggalang sumber daya banyak gitu kan ya untuk bisa bergabung, kemudian bisa bisa menggalang semuanya sehingga tercapai sebuah gerakan dan sebagainya, sehingga itu bisa tercapai gitu sebuah tujuan gitu. Nah itu ada yang kayak Iya. begitu juga gitu. Itu yang keren sebenarnya. Nah, tadi kan disampaikan kalau misalnya kita nih orang praktisi komunikasi ini atau profesional PR sudah punya knowledge
sudah punya skills gitu ya. Tapi pimpinan kita, BOD kita atau CEO kita itu bilang gini, aduh ini bikin Starcom ini kayaknya ribet, atau bahkan mungkin tim kita sendiri gitu ya, di internal ini kayaknya ribet, panjang, dan sepertinya susah deh, apalagi kalau di ujung-ujungnya kita harus mengukur keberhasilan dari kegiatan kita gitu. Nah, sebetulnya seberapa jauh kita bisa meyakinkan pimpinan dan tim internal bahwa nyusun Starcom itu penting loh untuk satu perencanaan yang sistematis dan terukur untuk pimpinan, organisasi terutama ya, atau perusahaan. Halo Pak Fedi. Ya, jadi gini, saya tuh punya satu slide kunci nih Teteh. Kalau mau masuk ke pimpinan yang atas itu gitu. Bagaimana profil menjadi profit gitu kan. Pimpinan tuh kan sukanya dengan yang berbau-bau bisnis dan uang gitu kan ya, profit itu pasti jadi utama gitu, tapi dia juga kan harus membangun profil perusahaannya. Kenapa? Karena dengan profil yang baik itu bisa membangun paham, ketertarikan, kepercayaan dari si stakeholdersnya gitu kan. Kemudian juga keputusan entah keputusan pembelian, keputusan untuk join dan sebagainya, membangun loyalitas, dan yang paling penting adalah share gitu. Jadi setelah mereka puas dan sebagainya, setelah mereka senang gitu kan ya dengan layanan yang kita berikan atau produk yang kita miliki gitu, itu akan menciptakan share, word of mouth gitu kan ya. Kemudian juga testimonial sehingga orang lain juga mau ikut datang ke kita. Nah, itu kan yang akan melahirkan namanya good reputation plus dolar gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya yang harus dibangun. Jadi bagaimana profil kita dibangun menjadi profit gitu. Nah, pasti kan suka itu nih ya. Jadi satu slide kunci itu yang harus dikasih tahu. Tapi di tengah-tengahnya itu ada proses untuk mencapai profit itu, dan itu kita harus kerjakan. Nah itu CEO itu pasti akan suka dengan melihat ujungnya. Tapi tengah-tengahnya kan ada proses. Nah dia nggak perlu tahu prosesnya yang ribet itu cukup kita aja. Tapi dia perlu hanya dikasih tahu update-nya gitu kan. Ini ada proses ini, hasilnya ini loh Pak, insight-nya ini loh Pak gitu kan. Nah insight ini nanti akan berguna buat ini gitu. Tapi yang namanya yang proses yang kecil-kecilnya gitu, kalau dia mau tahu ya nggak apa-apa. Ada yang suka seneng dia perintilan tahu, tapi ada juga yang nggak suka perintilan tahu gitu kan ya. Jadi ya dia nggak perlu taunya yang bagusnya aja gitu. Tapi at the end profit itu harus dikasih tahu bahwa profit itu didapatkan dengan membangun reputasi yang baik gitu. Membangun reputasi yang baik itu harus direncanakan dengan baik juga. Betul, kan? Betul. Ini sebentar, harus pakai kacamata baca. Dan Mas Chris, mohon maaf nih, dari tadi belum salam-salam, soalnya harus dipakai kacamatanya. Nah ini Mas Chris Felix nanya, meyakinkan CEO, saya yakin sebagai bagian dari mempertemukan kepentingan stakeholders juga. CEO kan bagian dari stakeholders internal, terus outcome-nya adalah profit. Nah, tapi sebelum dijawab, disiapin dulu ya jawabannya Teh Dila. Saya juga mau menyapa Bang Freddy Menayang. Terima kasih sudah gabung. Lalu ada Mas Taufik, Mas Beni dari Asra kayaknya nih ya. Kemudian juga ada Teh Dian tadi, udah Teh Dian Agustin, Mbak Andia, lalu juga tadi ada beberapa udah kelewat tuh sama saya. Oke deh, silakan Teh Dila, dijawab dulu deh. Pertanyaan dari Chris Felix. Mas Chris Felix, profit itu bukan sebagai outcome ya. Profit itu adalah impact gitu. Kalau di dalam di dalam namanya komunikasi itu ada 4 sebetulnya: output, outtakes, outcomes, dan impact gitu. Nah, impact itu isinya tuh terdiri dari reputasi ya, kemudian juga soal revenue biasanya itu masuk di situ, kemudian juga social change itu masuknya di impact gitu. Pak Fedi, halo. Kemudian kalau kita ngomongin output itu ngomongin kayak misalkan nih artikel yang kita buat tuh itu masuknya di output ya. Kemudian juga ada key message juga itunya masuknya di output juga. Kemudian juga
tweets yang kita buat, post yang kita buat, itu adalah masuknya di output. Kalau outtakes itu bicara soal like, share, komen ya, kemudian juga sentimen gitu, itu masuknya di outtakes. Kalau outcome itu lebih kepada sebetulnya kayak apa ya? Uh, Kalau misalkan nanti outcome itu kayak misalkan join for this action misalkan gitu. Nah, itu keputusan untuk join, keputusan untuk pembelian gitu kan. Itu masuknya di outcome betulnya. Jadi itu masuknya ke level of acceptance gitu. Jadi acceptance kita terhadap acceptance sebuah stakeholder terhadap sebuah pesan ataupun sebuah sesuatu yang kita sampaikan itu dibeli oleh mereka, itu dimasuknya di outcome gitu. Nah, giliran di impact itu masuknya ke revenue gitu, Mas Felix gitu. Jadi at the end itu kita selalu fokusnya ke impact. Impactnya itu biasanya hubungannya dengan objektifnya perusahaan, selalu objektif perusahaan atau objektifnya organisasi itu apa sih gitu. Kalau di gerakan pakai masker itu impact-nya itu social change kan ya, perubahan perilaku. Perubahan perilaku gitu kan. Ya, perubahan perilaku. Jadi orang yang itu tidak biasa itu menjadi biasa pakai masker gitu ya. Iya, yang tadinya tidak mau. Itu pasti panjang itu ya. Iya, yang tadinya tidak mau menjadi mau pakai masker. Yang mau gitu tidak kan. mau. Bahkan mungkin yang mengatakan bahwa ini konspirasi, ini ada unsur politik segala macam, kemudian menjadi aware apapun itu alasannya. So sebetulnya nggak masalah kalau kita tetap menjaga kesehatan. Salah satunya dengan cara pakai masker, karena itu juga satu cara kita berempati terhadap orang lain gitu ya. Betul. Dan ada juga impact yang paling besarnya juga kita bisa misalkan impact besarnya adalah misalkan menurunkan mortality rate Indonesia misalkan, itu impact besarnya. Kemudian juga menurunkan ekonomi Indonesia membaik misalkan gitu. Nah, itu juga salah satu impact, tapi itu impact besar biasanya. Nah, impact yang ada di organisasinya itu sebenarnya lebih kepada perubahan perilaku ya, perubahan perilaku masyarakat dari tadinya yang tidak mau pakai masker menjadi mau pakai masker. Di sini ada dua Ratna. Ratna pertama tadi sudah datang duluan dari majalah PR Indonesia. Terima kasih Mbak Ratna. Halo Mbak Ratna, thank you. Kemudian Ratna yang satu lagi teman S2 saya waktu di UI. Saya kasih tahu ya tahun berapanya. Tapi sekarang jadi calon. Saya juga alumni S2 UI. Calon doktor ini sekarang. Wow, ya. Terima kasih belum. Kemudian di sini ada Mas Hendrik, juga ada Bu Irma. Bu Irma dari Sekolah Vokasi Komunikasi IPB. Terima kasih sudah gabung. Halo Bu Irma. Tadi lanjut nih. Tadi kan kita sudah masuk ke proses, lalu di ujungnya ada PR measurement ya. Bang Freddy. Bang Freddy nanya, ini yang nanya. Saya harus serius ini. Tunggu dulu, kalau gitu saya tunda dulu pertanyaan saya. Idealnya seperti jelaskan, apa ada best practice korporasi di Indonesia itu pakai ukuran output, outtakes, outcomes, impact. Gitu. Halo Bu Irma, silakan. Iya, so far sih Pak Freddy saya belum tahu ya, karena kan saya bukan konsultan ya. Saya sekarang udah nggak jadi konsultan lagi kan, saya udah di korporasi ya gitu kan. Jadi saya belum tahu best practice perusahaan yang sudah menggunakan dari output sampai ke impact ya Pak Freddy ya. Mungkin perlu nanti kayak teman-teman di Perhumas mungkin bisa menggali ya kira-kira ini siapa aja nih perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan sistem 3O's measurement kalau kata Bu Felicia Nugroho ya, 3O's measurement ini gitu kan. Karena kita juga perlu best practice sebetulnya, dan perlu juga case study nih gitu kan. Dari Barcelona Principle ini sekarang udah yang ketiga loh. Barcelona Principle, tapi Indonesia belum goyang nih, masih banyak teman-teman yang pakai PR value dan sebagainya, which is sebenarnya saya tuh nggak pernah menyalahkan teman-teman yang menggunakan PR value saat ini ya. Kenapa? Karena banyak hal yang menyebabkan mereka menggunakan PR value ya. Satu misalkan karena knowledge-nya mungkin ya belum sampai ke arah sana gitu kan. Kemudian yang kedua juga mungkin juga
dari sisi manajemen mungkin juga yang mereka tahu cuman PR value gitu kan, karena itu kan menghitung ROI-nya itu bisa kelihatan berkali-kali lipat gitu kan ya ceritanya gitu kan ya. Kalau lihat dari ROI-nya, wah dari sekian banyak media terus yang keluar misalkan wah jadinya dari sekian media keluarnya jadi 500 juta misalkan gitu kan ya. Nah itu kan bombastis dan membuat orang finance itu seneng. Kenapa? Karena ROI-nya berkali-kali lipat, dengan ngeluarin uang sekian saya bisa mendapatkan mendapatkan value sekian banyak gitu kan. Nah itu membuat orang finance senang biasanya gitu. Tapi itu kan tidak mengukur impact gitu. Jadi belum selesai sampai di situ gitu kan ya. Nah jadi kapasitas dari teman-teman PR juga itu menjadi sebuah dasar kenapa kita masih pakai PR value gitu kan. Kemudian dukungan manajemen dan sebagainya. Jadi sekarang ini ayo deh, kalau sekarang kita udah tahu teman-teman nih ada PR measurement dan namanya dari output sampai impact, ayo kita belajar gitu kan. Nah tidak harus sesempurna yang di Barcelona, prinsipal dan sebagainya tidak harus sempurna seperti itu. Tapi setidaknya ada beberapa indikator ataupun matriks yang kita gunakan gitu kan sambil kita belajar nih. Nah, PR value apakah masih bisa dipakai? Kalau memang di manajemen percayanya seperti itu, silakan dipakai, tidak masalah gitu. Tapi yang urusan matrix yang 3O's-nya itu masih bisa tetap dijalankan gitu cerita. Oke. Waduh, ini berondong deh pertanyaannya dari Chris Felix, dari Bang Freddy. Ini masih ada lagi Bang Freddy nih. Pengguna PR value. Oke. Meski sempat tenggelam, tapi cepat dicatat juga nih. Iya, betul ya, Mas Freddy. ROI keren tapi semu. Iya, betul. ROI keren tapi semu. Betul banget gitu. Nah, yang mikir-mikir ROI keren tapi semu itu kan mungkin orang-orang yang tahu tentang measurement dengan 3O's measurement. Tapi orang-orang yang tidak tahu dengan 3O's measurement itu menganggapnya ya udah itu hal yang harus diterima gitu ya, yang harus yang harus dijalankan gitu kan. Jadi kita tidak bisa underestimate juga gitu. Oke, saya sapa dulu ya. Ada Mbak Ocha, ada Aubrey ya. Mas Aubrey. Halo Mas. Thank you sudah bergabung. Nah, Bang Freddy, saya kemudian ada Teh Dila, ada Mbak Anggia, lalu ada di sini yang tadi saya lihat ya, ada Teh Dian Agustin juga. Kami kan bergabung di Perhumas. Nah, kayaknya Teh Dila ini ada pertanyaan lagi dari Bang Freddy. Kalau untuk kriteria Perhumas Award nih, gitu ya, bisa nggak kita mulai untuk PR measurement ini? Wah, why not? Malah bagus banget kalau jadi kita bisa punya semacam best practice. Jadi orang-orang yang masuk PR award itu bagus dari sisi riset, strategi sampai ke monitoring dan evaluasi. Itu bagus banget gitu. Malah kalau di dunia, di award dunia itu sudah mikirin PR measurement-nya gitu. Dan big no-no untuk pakai PR value. Coba dicek di Holmes Award misalkan PR Asia Campaign atau apapun itu semuanya sudah pakai namanya measurement yang pakai Barcelona Principles ya, pasti nggak akan lagi pakai namanya PR value gitu. Udah nggak dipakai lagi PR value gitu, udah nggak boleh. Jadi sebetulnya itu bisa kita lakukan ya? Bisa banget gitu. Ayolah. Kita mulai dari Perhumas yang bikin yang mengendorse teman-teman PR untuk menggunakan monitoring dan evaluasi yang proper itu untuk organisasinya. Oke, ini makasih Bang Freddy, ini memang Teh Dila keren banget. Makanya jadi tamu istimewa sore ini di Ngobrol di Prokom. Thank you Teh Emil yang bikin keren. Dan teman-teman creative people jangan lupa ya kalau kita punya online training, ada juga offline trainingnya untuk creative communication strategy, dan Teh Dila ini mengajar materi untuk tactical plan untuk creative communication dan juga untuk PR measurement-nya, mengukur keberhasilan program atau kegiatan komunikasi atau PR yang sudah kita lakukan supaya
efektif gitu ya. Dan kemudian terlihat gitu seberapa besar kesuksesan yang sudah kita lakukan ya. Ya. Nah, silakan Mbak Nana, apa kabar? Terima Oh, kasih ada sudah Mbak Nana. join. Nah, teman-teman yang lain silakan kalau mau ada pertanyaan buat Teh Dila, mumpung pakarnya masih ada di sini, tamu istimewa kita Iya. masih ada di sini. Dan Teh Dila, tadi kan saya lanjutin ya. Untuk bikin snapshot tadi ada beberapa tahap ya. Antara lain tadi selain kita menetapkan goals, objektifnya, kemudian mengumpulkan datanya, ada analisis situasi, lalu mapping tadi sudah disampaikan juga oleh Teh Dila untuk stakeholders mappingnya, issues-nya. Kemudian kita bikin strategi komunikasinya. Nah, kemudian setelah itu nanti di ujungnya kita harus mengukur keberhasilannya. Pas di ujungnya sebetulnya tahapannya seperti apa sih untuk melakukan pengukuran keberhasilan komunikasi atau PR-nya kita? Ya. Jadi saya mau bikin analogi ya, Teh Emil ya. Ini kalau kita as a cewek gitu kan, mau nurunin berat badan nih ceritanya gitu kan ya. Nurunin berat badan. Kita kan harus udah punya visi itu bukan ya. curcol ya? Bisa juga. Jadi kita kan harus udah punya target sebetulnya. Ketika kita mau nurunin berat badan, itu mau berapa kilo sih turunnya gitu. Ya kan? Misalkan mau nuruninnya 10 kilo nih. Gitu kan. Itu ditarik mundur dari 10 kilo itu. Tarik mundur. Oke. Kalau 10 kilo, apa saja sih yang harus aku lakukan untuk bisa mencapai 10 kilo itu gitu kan. Jadi kita udah mulai tuh bikin namanya misalkan nih 10 kilo itu kita harus melakukan olahraga, makan nggak boleh lebih dari sekian dan sebagainya, itu terus gitu kan. Nah, sama seperti ketika kita membuat objektif komunikasi gitu kan, kita buat objektifnya dulu tuh kan, kita bikin objektifnya. Dari objektif itu mau menghasilkan apa sih, impactnya mau apa gitu kan, impactnya. Nah, impactnya nanti kita tinggal tarik mundur, kita tarik mundur, kita udah mulai tuh bikin outputnya apa aja, input dan outputnya apa aja nih gitu kan. Nanti input dan outputnya apa aja disusun gitu kan. Nah, baru setiap berkala setiap 3 bulan misalkan itu kita monitoring. Gitu, monitoring. Sama kayak berat badan juga sama. Kalau saya itu setiap hari saya nimbang badan ya. Setiap pagi bangun tidur saya nimbang badan. Kalau berat badan saya naik 1 on, saya pusing gitu kan ya, naik turun 1 on gitu. Nah, sama seperti juga PR measurement gitu, untuk sampai ke impact-nya itu setiap misalkan 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan itu perlu dimonitor gitu. Sudah sampai mana sih gitu. Tapi yang kita sasar itu bukan impact-nya sebenarnya. Yang kita sasar itu adalah prosesnya. Jadi jangan lihat di akhirnya dulu, lihat dulu di prosesnya. Iya, lihat dulu di prosesnya gitu. Dari 3 bulan itu dengan proses yang kita jalankan itu sebenarnya sudah mencapai target yang kita harapkan nggak di proses 3 bulan itu gitu kan. Jadi kalau misalkan kita 100% misalkan sampai di akhir 12 bulan gitu, di 3 bulan itu udah dibagi-bagi misalkan 30, 60, 90 misalkan gitu ya. Nah, apakah di 3 bulan itu sudah mencapai 30 seperti yang kita harapkan? Kalau belum, kita harus nanya nih, ada apa nih kenapa sampai 30 nih gitu kan. Kenapa hanya 30 nih? Berarti harus ada something yang harus kita ubah nih strateginya gitu kan. Nah, itu yang harus kita pelajari. Jadi, sebenarnya PR measurement ini tidak hanya bicara soal hasil aja gitu dan guideline aja, tapi menuntut kita untuk jadi pembelajar sebetulnya. Jadi itu adalah guideline kita untuk belajar untuk mencapai arah hasil gitu kan. Nah, jadi hasil itu hanyalah akhir gitu. Tapi proses pembelajaran yang kita ingin capai dan ingin sasar gitu. Nah, di proses belajar inilah sebenarnya yang akan jadi knowledge kita ke depannya. Nah, itulah yang jadi tacit knowledge yang harus ditulis gitu kan. Dan harus dicatat gitu supaya pembelajaran itu bisa jadi rekomendasi ke depannya lagi gitu. Jadi berarti PR itu sebenarnya orang pembelajar. Ya, monitoringnya juga tetap harus tercatat semua ya. Betul. Kemudian dilaporkan, baru Betul.
Betul. Nah itu, Dan kayak ya ya, silakan dilanjutkan ya teh. itu jadi kayak misalkan nih kalau kita ngelihat sebuah post yang kita kita sampaikan misalkan itu nggak hanya ngelihat likes-nya aja dan nggak hanya ngelihat share-nya aja gitu, Ya, tapi kita juga akan ngelihat likes-nya itu bener-bener di like sama target audience kita atau enggak sih sebenarnya gitu. Jangan-jangan nggak di like sama target audience kita gitu kan. ya, Target audience kita malah nggak tahu gitu. Yang orang pengen kita sasar juga nggak tahu gitu kan. Itu satu. Malah buat target audience kita juga nggak menarik atau menarik gitu kan. Kemudian yang ya. kedua tuh lihatnya dari komen. Komentar itu penting sekali kita lihat. Kenapa? Karena dengan komentar itu kita bisa mendapatkan insight, hal yang positif ataupun negatif gitu. Kalau saya tuh nggak suka yang neutral. Neutral itu tidak berarti apa-apa gitu kan. Neutral itu Ya. harus ada something gitu, apa gitu. Kalau good itu good kenapa gitu. Karena kalau good aja itu ya memang nggak berarti apa-apa juga karena nggak ada penjelasannya ya. Tapi kalau Ya. bilang good karena produk ini lebih bagus dari produk itu karena bla 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 misalkan. Nah, itu akan jadi insight buat kita. Kemudian juga yang jelek itu jangan dianggap sebagai hal yang negatif juga gitu. Memang sih secara tone itu negatif tone ya, tapi secara itu komentar itu secara isinya itu adalah insight sebetulnya buat kita untuk room for improvement, untuk perbaikan kita gitu. Jadi Ya. anggaplah yang negatif itu adalah sebuah opportunity untuk kita membuat jadi sempurna gitu. Jadi jangan dianggap bahwa aduh negatif ini Ya. produk kita jelek, kita Ya. krisis atau apa gitu, enggak gitu. Jangan dilihatnya, jangan seperti itu. Dilihatnya adalah dilihat dengan hal yang positif, kecuali kalau itu yang komplain itu tidak bisa yang tidak bisa di netralisir oleh kita menjadi bola salju dan sebagainya, mungkin itu road to crisis gitu. Karena kan krisis itu ada standar-standar, setiap organisasi itu krisisnya beda-beda pasti. Level of Ya. krisisnya juga beda-beda ya Teh ya, pasti ya. Karena ada Betul. orang yang dengan satu komplain aja bisa dibilang krisis, tapi ada juga yang dengan 10 komplain biasa aja itu mah nggak apa-apa gitu, tinggal dijelaskan aja gitu dan sebagainya. Jadi setiap organisasi tuh level of krisisnya beda-beda gitu. Oke. Wow, menarik banget ini ya. Kita jadi belajar Hahaha. banyak kan nih, banyak sama Teh Dila ini. Ilmunya Aduh, segudang. enggak lah, karena Ini sering teman-teman ngobrol-ngobrol. di ngobrol si program sore ini sambil ngopi boleh, ngopi virtual ya. Ada kok, ini aku juga ngopi Ada loh. ya. Aku mau. Nah, Aku juga tadi boleh. beli kopi. Enak banget. Nah, sambil ngopi virtual, sayang ya kita nggak nyium, bahkan nyium aja nggak dapet. Ya, Tapi juga boleh nyiapin pertanyaan buat Nadila. Kita masih ada waktu sekitar hampir 20 menit lagi ya. iya. Eh, Bu Dila jadi dosen cocok banget. Pasti dong. Nggak killer kan Dosen siapa aku. nih? Aku nggak killer kan. Oke, terima kasih Chris. Oke, tadi lah lanjut ya. Kalau tadi kita bicara tentang PR measurement tuh metodenya yang cocok apa sih biasanya? Atau yang biasa dipakai atau referensinya apa? Kalau saya referensikan sesuatu yang udah baku ya, yang udah internasional, kita pakai Barcelona Principle aja dari AMEC. Ya, jadi dari AMEC AMEC ya. itu, AMEC itu tunggu sebentar aku nyontek dulu ya, International Association for Measurement and Evaluation of Communication. Jadi itu udah baku standarnya, baku, kemudian juga udah bisa jadi guideline buat kita. Kita nggak perlu yang ngikutin AMEC banget, matriks-matriksnya karena banyak banget ya, tapi kita bisa menyesuaikan gitu dengan kebutuhannya kita gitu. Jadi nggak perlu terlalu istilahnya sophisticated atau sempurna gitu kan ya, tapi poin-poinnya aja kan. Komunikasi itu bukan hal yang untuk istilahnya bukan jadi susah gitu, malah sesuatu yang namanya guideline itu jadi gampang kalau kita bisa
ngikutinnya gitu, malah jadi mempermudah pekerjaannya kita gitu. Jadi jangan, orang komunikasi itu nggak boleh susah, saya bilang gitu kan, karena itu Iya. akan mengganggu kreativitas dan inovasinya kita. Orang komunikasi itu harus senang gitu kan, karena dengan Iya. hati yang senang kreativitasnya akan tumbuh banyak banget gitu. Iya. Itu sih Kayak Teh Dila lah ini ceritanya. ya, kadang cocok, kayaknya nggak film nih senyum terus, kata Chris. Ah, Jadi dosen cocok. aduh, cocok jadi dosen. Iya, seneng pastinya mahasiswanya. Ini Mbak Antia juga katanya mau ikut di kelas sesi Prokom. Yang penting ketemu Teh Ayo. Dila lah. Ah, I love you, Tete Anggia. Jadi pakai Amek ya. Amek Pakai Amek, betul. tulisannya AMEC ya. EC ya. Jadi Oke. itu di apa di open memang buat semua PR practitioners sama juga PR expert pakai Amek ini gitu kan ya. Saya kenal namanya Barcelona Principle itu dari pertama itu tahun 2010 waktu diluncurkan ya. Jadi itu diluncurkannya itu setiap 5 tahun sekali, biasanya 2010, 2015, dan baru kemarin yang ketiga itu di 2020 gitu. Nah di Oke. 2020 itu yang Barcelona yang ketiga ini menekankan soal namanya transparansi dan akuntabilitas. Jadi apa mereka bilang bahwa PR itu juga etiknya harus jalan gitu kan ya, etika, akuntabilitas sama transparansinya harus jalan, which is saya setuju banget gitu, karena PR sekarang gitu kan ya, etiknya kadang-kadang juga bukan ini ya, bukan lupa sih ya sebenarnya ya, kadang-kadang mereka ingin mencapai namanya ingin mencapai namanya sebuah tujuan gitu ya, tujuan itu kadang-kadang menggunakan cara-cara yang ya gitulah gitu ya, ada yang cara-cara yang berliku-liku gitu, yang cara hitam berliku-liku gitu ya, ada yang kayak gitu. Nah itu ethics, PR ethicsnya juga sangat ditekankan di Barcelona Principle 3 gitu. Oke, tadi nih Bang Ini Freddy apa ya? Udah kelewat nih, kelihatan nggak Teh Dila? kenapa Global Alliance nggak muncul di Barcelona Principle 3.0? Nah, Om Freddy, saya nggak bisa jawab kenapa ya. Mungkin lagi marahan kali ya. Saya nggak tahu persis politiknya di Amex untuk kenapa Global Alliance nggak muncul di Barcelona Principle 3 ya. Jadi mungkin kita harus nanya nih sama Global Alliance kenapa, apakah mereka punya measurement sendiri mungkin, atau ada hal-hal yang mereka nggak setuju Ya. tentang ini ya, tentang global tentang PR measurement yang disepakati banyak pihak untuk digunakan. Nah, Global Alliance mungkin nggak setuju gitu, mungkin ya, atau ada nggak diajakin kali, marahan kali ya, bisa juga kayak begitu. Iya, betul. Ini ada Teh Rita. Teh Rita dari Pranata Humas Berprestasi dari Pemkot Depok baru gabung juga. Oh, Terima oke, kasih. halo Lalu Terita. ada dosen pasca e-commerce Cibona juga, Mm-mm. Mas Farid Hamid. Terima kasih sudah gabung. Halo Mas Farid. Iya, ada pertanyaan kan? Silahkan langsung chat untuk Teh Dila. Mas Chris Felix nih bilang, bener loh, dulu saya magang di PR agency, nggak etis. Dia dipaksa menerbitkan publisitas terkait produk review. Ada Ya, tanggapan? ya gini Mas Felix, kadang-kadang saya nggak tahu ya, kalau waktu saya dulu di PR agency itu saya kebetulan kan di situ ada Bu Miranti ya, Bu Miranti itu nggak mau, dan Pak Indra terutama itu sangat sangat mengagungkan ya, namanya ethics ya, yang ethics, kemudian juga mereka itu bagi saya itu selalu bilang bahwa jangan menggunakan cara-cara yang nggak bagus lah, yang nggak baik lah gitu kan ya. Nah ini tergantung dari leadership juga gitu, dari PR agensinya gitu. Jadi ada yang karena mungkin alasan ditekan sama klien harus masuk
review di satu media tertentu misalkan gitu. So si PR agency-nya karena ditekan gitu tidak bisa menjelaskan kepada si kliennya gitu bahwa ketika mau menerbitkan publisitas produk review itu harus menarik dulu gitu. Bagaimana caranya menarik buat si teman media untuk mengambil insight, kemudian teman media untuk mereviewnya dan publisitaskannya gitu kan ya. Jadi mungkin ada cara-cara yang kurang pas dari teman-teman di agensi sendiri ketika melakukan pendekatan kepada klien maupun kepada medianya gitu. Buat saya itu seperti itu sih Mas. Oke. Sebenarnya etis-etis aja, bisa dibuat jadi etis kalau tidak dipaksa. Ya. Oke, Gitu. nih Teh Dila, kan kalau tadi kan ada Felix juga tadi sudah menyinggung tentang media relation. Sama nggak sih misalnya kalau kita mengukur untuk penggunaan digital media ya sekarang ini ya, termasuk sosial media. Tuh. Sama nggak cara mengukurnya? Atau mungkin juga termasuk kalau kita berhubungan dengan government atau dengan local community, itu kan pasti ada taktiknya, ada strateginya. Nah, cara mengukurnya itu sama apa enggak? Kalau cara mengukur untuk yang media yang ada di sosial media ya, biasanya kalau kita misalkan itu tayang misalkan di media, di sosial media, misalkan Kompas ataupun media yang lainnya gitu. Biasanya pengukurannya itu dilihat dari berapa banyak sih orang yang komen terhadap artikel yang dibuat oleh kita gitu. Kalau nggak ada yang komen sama sekali ya mungkin ya udah orang cuman aware aja, tahu aja, just for your information. Tapi kalau ada yang komen itu satu melahirkan namanya ketertarikan sebenarnya terhadap apa yang kita sajikan gitu kan. Itu satu. Yang kedua baru kita lihat isi komennya apa, yang tadi ya kayak apakah itu negatif atau positif, kemudian apakah memberikan insight atau tidak gitu. Nah itu yang sebenarnya jadi sebuah masukan buat kita gitu. Jadi sebuah pengukuran buat kita gitu. Kalau yang di media sosial media ya, kalau yang di print kan agak sulit ya. Biasanya yang diukur itu semestinya menjadi seberapa orang itu men-share-nya ke orang lain. Nah, tapi itu kan nggak keukur. Yang diukurnya itu mesti pakai pengukuran yang offline juga biasanya. Ya. Gitu. Nggak bisa diukur dengan sosial media. Artinya kita harus bikin riset sendiri nih, evaluasi sendiri tapi by riset gitu ke target-target audiens yang memang kita targetkan ya gitu dengan menggunakan apa biasanya survei langsung ya, survei lewat interview, tanya jawab dan sebagainya gitu. Itu sih kurang lebihnya. Iya. Ini ada siapa lagi yang nanya ya? Mbak Anggia. Siapa yang nanya ini? Kak Tergantung sih Anggia. bagaimana cara pendekatannya dengan media, apakah dengan cara memaksa? Itu lain lagi tuh ya. Benar. Maksa, aduh, enggak ya. So far saya pernah melakukan product review waktu kerja di agensi. Apa lagi tadi tuh pertanyaannya? Sempat kebaca nggak tuh? Nah itu Ya, kira-kira ya. saya memilih media yang sesuai. Iya, Ya, satu. Kemudian betul. Mbak Anggia juga lebih lanjut apakah tertarik atau enggak dengan media tersebut. Oke. Ya, Oh, nggak nanya, betul. cuma sharing. Oke. Iya, betul. Ya, betul sih Mbak Gia, itu benar banget gitu. Jadi membangun engagement dengan media itu nggak hanya ketika kita punya produk terus deketin ya, enggak ya kayak gitu. Jadi mereka itu adalah human gitu kan, sama seperti kita gitu. Jadi harus membangun kedekatan as a friend gitu kan ya. Kemudian juga ya gimana sih sebagai seorang sahabat dengan teman-teman media gitu kan ya. Jadi nggak hanya cuma asal butuh terus ketemu sama media ini gitu ya, nggak kayak gitu kali ya gitu kan. Jadi ya memang harus sering ketemu, sering ngobrol-ngobrol dan sebagainya gitu. Ini Nah, apa ini Teh Dian? iya. Sosmed bisa juga Ya, dengan lihat insight-nya Teh untuk yes, betul, ya. betul Betul. banget. Dari komen-komentar itu kita bisa dapat insight banyak gitu kan ya. Kemudian juga bisa kelihatan juga dari sebuah posting yang kita sampaikan itu kita bisa ngelihat yang likes-nya itu siapa aja sih bukan orang-orangnya, profil orang-orangnya itu siapa aja sih gitu kan, kita bisa kelihatan dari situ gitu. Kemudian yang saya itu suka lucu itu gitu, kalau saya ngeliatin artis ngepost ya, artis nih ngepost gitu kan, saya ngeliatin kan postnya itu kan, kemudian komentarnya tuh saya liatin sampai bawah tuh, kayak si orangnya suka iseng
Hmm. suka iseng gitu. Ada yang negatif tuh, negatif gitu kan. Terus saya buka nih orangnya siapa sih gitu. Pas dilihat itu postingnya nol, Mhm. followersnya juga ya sedikit lah gitu ya. Kemudian juga yang apa yang dia following juga banyak gitu kan. Nah, jadi ini tuh siapa sebenarnya? Jadi ya itu kita bisa lihat lah bahwa sebenarnya yang membuat postingan negatif itu seseorang yang istilahnya boleh dibilang ya nggak usah dipikirin lah gitu karena dia tidak bertanggung jawab dengan postingan komen negatifnya gitu. Jadi itu benar-benar lah kalau sosial media itu menurut saya itu lebih lebih enak sebenarnya monitoring dan evaluasinya. Kalau buat saya ya ada tools listening, banyak tools listeningnya, ada brand 24, ada kalau di Indonesia tuh ada No Limit, ada macam-macam lah ya. Kalau di Ya, Indonesia tuh ya ada drone emprit gitu kan. ya betul. banyak Ya, banget ya ya. social tools listeningnya gitu kan lebih enak tapi yang paling susah itu kalau melakukan monitoring yang print ya benar-benar print kayak zaman dulu kan artinya kan kita memang harus survei benar-benar survei nanya apakah aware dengan produk ini Ya, apakah tahu nggak dengan pesan ini dan sebagainya itu harus ditanya benar-benar gitu kalau sekarang sih lebih enak banget lah sangat mudah sebetulnya orang komunikasi itu. ya betul. Sorry. Ini Bu Irma, terima kasih. Thank you Pak Ya, Freddy, Bu Irma, thank you so much. ya, tadi lanjut ya. Kan tadi ada juga di awal disinggung tentang masalah output, outtakes, gitu, ya, outcome dan impact ya. Dan di ujung Oke. juga tadi sudah disampaikan juga bagaimana kita mengukur kalau mau melihat di sosial media. Itu kepakai semua nggak sih Iya. sebenarnya? Atau Gini, mungkin jelasin dulu deh, ini kan beberapa ada yang baru gabung nih. mm-mm, Kalau kita mau mengukur itu kita bisa melihat dari output, outtakes, outcome, dan impact gitu ya. Barangkali mm-mm, bisa mm-mm. dijelasin lagi karena Ya, beberapa teman ini baru gabung. halo Mas Dian Tama ini dari Bea Cukai kalau nggak salah ya. Hmm. Halo Mas Dian. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal output tadi saya bilang itu bicara soal berapa artikel yang kita buat, artikel yang kita Ya. sampaikan, kemudian juga berapa tweets atau post yang kita post di sosial media. Itu simpelnya seperti itu. Kemudian kalau outtakes itu kita bicara berapa like, berapa share, berapa komen, sentimennya seperti apa. Halo Mas, kemudian juga bicara soal follow, berapa yang follow kita itu masuknya di outtakes. Nah, kalau bicara soal outcome itu lebih kepada acceptance gitu kan, ke seberapa banyak yang join dengan action, join dengan kampanyenya kita, seberapa banyak yang menerima tentang pesannya kita dan sebagainya itu masuk di outcome. Impact itu lebih besar lagi gitu kan bicara soal social change, Ya. impact pada social change, pada objektif social change. Kemudian juga reputation yang kita gain gitu itu masuknya di sana semua gitu jadi itulah dari output sampai ke impact gitu ceritanya teman-teman tadi apa lagi nanyanya Oke. Berarti ini harus saya kita lupa lakukan semua atau oh bisa iya hanya ya uh, kita harus lakukan semua dari output, outtakes, outcome, dan impact-nya. Tapi dari sisi matriksnya, kita bisa memilih menyesuaikan dengan objektif yang kita miliki gitu kan. Kenapa? Karena itu juga disesuaikan dengan berapa banyak tim kita. Kalau kita timnya sendiri, artinya kan nggak bisa semua hal kita kerjakan gitu kan ya. ya. Kemudian juga kalau anggarannya terbatas juga nggak bisa kita lakukan semuanya gitu kan. Jadi kalau saya sarankan itu dikerjakan semua, tapi dengan matriks yang minimal supaya supaya pertanggungjawabannya juga lebih terukur gitu kan. Kalau misalkan dari ya gini, PR itu kan juga nggak bisa hanya cuman bicara soal kalau di peso itu nggak hanya bicara soal share dan own aja ya, tapi ada juga yang uh, share dan earn aja gitu kan ya. Tapi juga ada yang
paid dan own gitu kan ya. Nah, yang kadang-kadang juga kita Bentar, memang tadi butuh. lah. Peso tuh Yes, apa? peso itu model biasanya, model untuk kita bisa apa ya, peso metodologi itu biasanya kalau kita mau distribusikan pesan-pesan kita ke publik itu ada yang paid itu biasanya berbayar gitu ya, bisa advertising gitu, itu paid ya. Kalau shared itu kalau nggak salah itu bicara soal kayak Facebook, sorry, peso tuh paid, earn dulu, earn itu kayak misalkan lewat media itu earn. Nah, kalau shared itu kayak Facebook ya, Twitter dan sebagainya itu adalah shared. Kalau own itu kayak website ya, website kita itu adalah own media gitu kan. Website, kemudian juga e-newsletter yang kita hasilkan itu own media gitu. Itu jadi channel-channel, cara-cara kita untuk menyebarkan informasi kita gitu. Nah, kalau teman-teman yang punya banyak budget itu biasanya pakai paid dan shared. Kenapa? Pakai paid dan earn. Kenapa? Karena mereka kalau kita mau pakai namanya earn itu kan kita kalau kita bikin event dan sebagainya itu pasti akan media pasti akan meliput ya gitu. Nah, itu earn ya kita bisa dapatkan. Paid-nya itu biasa pakai advertising itu paid. Tapi kalau kita ngomongin soal shared itu kan lewat Twitter, Facebook dan sebagainya. Itu yang kita gain itu biasa dari outtakes-nya ya. Kalau yang own media ya itu yang kita sebarin booklet, kemudian materi-materi yang kita miliki itu pakai yang own media gitu. Iya. Jadi kalau saya pikir ini nanti bisa disesuaikan dengan matriks itu bisa disesuaikan dengan peso yang kita miliki, tapi enggak matriksnya nggak semua matriks itu dijalankan kayak kalau di Barcelona tuh panjang banget matriksnya banyak banget gitu ya. Kita bisa ambil beberapa aja sebetulnya. Oke. Oh, ini pakarnya kalau ikutan Iya jadi Pak, nanya terus ini Bang it's Freddy. okay dengan senang Bang Freddy juga hati. menguasai PR measurement juga ini, teman Yes, dari betul. Perhumas. Fakta, masih lebih Nah, ya. 80% korporasi pakai PR value. Perlu lebih gencar. Iya, betul. Jadi sebenarnya saya sendiri belum certified untuk Barcelona Principle 3.0 gitu kan ya. Saya pengen ambil ya sertifikasinya gitu ya. Kita memang dari Perhumas kalau bisa nanti ya Bang Freddy kita nih harus mensosialisasikan gitu. Artinya apa? Setidaknya tidak menggunakan lagi PR value gitu kan ya. Jadi kita harus sudah mulai memberitahu teman-teman PR kalau kita ngomongin soal PR measurement itu nggak pakai lagi ya, PR value-nya udah nggak dipakai lagi karena dunia sudah nggak pakai itu lagi sekarang. PR value itu is not a measurement lagi gitu kan, udah nggak dipakai gitu PR value itu. Jadi kita sekarang udah masuk ke yang lebih detail lagi nih gitu. Salah satunya dengan PR award nanti mungkin dari Perhumas itu memasukkan indikator harus menggunakan misalkan 3O's measurement yang direkomendasikan oleh Perhumas misalkan kayak gitu. Jadi kita sendiri juga selalu di Perhumas harus memiliki standar itu juga gitu. Jadi semua misalkan membernya Perhumas itu sudah disosialisasikan tentang penggunaan Barcelona Principle 3.0 gitu. Gitu sih. Halo Mbak Vera. Iya, ada Mbak Vera Maki di sini. Terima kasih sudah join. Senang sekali deh ada Mbak Vera. Mbak Vera juga it's a pakar komunikasi kita. Iya. Gitu sih Teteh. Iya, ini kayaknya Mbak Vera kayaknya siap-siap nanya juga ini. Jangan takut ditanya sama Mbak Vera. Iya, belajar sama Bu Dila memang selalu asik. Thank you sharing ilmunya. Oh, terima kasih. Ini siapa ini? Nike ya? Yes, EVI Ya. sudah di-reject, betul. Udah di-reject sejak Barcelona, iya betul. Ya. Sejak di Barcelona Principle pertama itu sudah di-reject memang. Dan lucunya dulu waktu saya 2010 itu kan sebenarnya udah tahu nih punya Barcelona Principle kita yang satu ya waktu itu ya. Dan waktu itu
Fortune udah bilang kita nggak usah pakai lagi PR value ya, kita semua harus ganti nih. Tapi pada kenyataannya ternyata kita sosialisasi nih ke perusahaan-perusahaan nih gitu. Ayo kita nggak pakai lagi PR value ya. Tapi ternyata ada beberapa penolakan karena manajemen itu maunya pakai PR value, dan itu memang bicara soal ROI itu ya, yang bombastis itu kan menyenangkan gitu buat teman-teman di finance itu. Nah, jadi itu sebenarnya yang membuat teman-teman tuh agak gimana gitu karena merasa tidak didukung oleh manajemennya. Jadi ya memang ada satu challenge juga buat teman-teman PR di internal gitu untuk menjelaskan kepada manajemen di atasnya gitu bahwa itu sudah tidak berlaku lagi, atau kita kan nggak perlu berdebat dengan manajemen di atas gitu kan, manajemen yang lain gitu kan, orang finance dan sebagainya. Kita sajikan saja sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu kan ya. Kalau memang teman-teman di finance senangnya pakai PR value, ya go ahead, aku kasih nih PR value gitu kan. Tapi di PR-nya sendiri itu punya set sendiri nih. Setnya pakai apa? Pakai Barcelona Principles gitu. Jadi once kita bikin sebuah campaign itu udah kelihatan banget tuh alurnya, jalannya, kemudian prosesnya dan sebagainya, dan kelihatan juga impactnya gitu. Jadi suatu saat kita punya meeting manajemen yang lebih besar gitu, kita bisa bicara banyak hal dan kita tuh kaya dan kita bisa memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk langkah selanjutnya gitu. Karena apa? Karena kita sudah punya petnya, sudah punya pembelajarannya gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke, nggak kerasa udah 1 jam ini Kak Dila. Ngomongin PR measurement kayaknya nggak bisa 1 jam, harus 1 hari. Kita nanti Ini ketemu lagi ada lain waktu. ada Mbak Rini Fauzi juga tadi. Felix masih mau nanya, Felix. Udah mau selesai nih. Dalam tadi Felix literatur ini? ROI itu hanya indikator kecil untuk mengukur. Iya, betul Felix. Ya. Betul banget. Hanya yang kecil untuk mengukur. Tapi kadang-kadang kalau teman-teman di manajemen itu berpikiran kalau namanya PR itu tuh PR tuh apa sih gitu kan ya, measurement itu apa sih gitu. Kadang-kadang mereka juga bingung gitu melihat PR itu. Mereka taunya orang PR itu cuma ngomongin media tak aja gitu. Yeah. Orang-orang yang berhubungan sama media itu PR gitu. Enggak, padahal ya itu PR itu kerjaannya, PR and communication tuh kerjaannya tuh banyak. Makanya tuh saya punya namanya satu slide from profile to profit gitu kan. Profile to profit itu adalah hal yang buat saya itu bisa mudah menjelaskan kepada manajemen bahwa dengan profilnya Anda semuanya itu bisa menghasilkan profit loh dengan membangun reputasi Anda nih di manajemen ini gitu, di perusahaan ini, untuk bisa membuat perusahaan ini menjadi profitable gitu sih. Oke. Keren. Ada Mbak Rizka nih. Uni ya. Iya Mbak Rita. Iya, IG Live-nya mulai dari jam 4 sampai jam 5. Tapi sebentar lagi kita harus selesai, dan teman-teman yang belum sempat bergabung atau yang baru bergabung, ada kelas Creative Communication Strategy, dan Teh Dila ini mengajar untuk materi tentang PR measurement di kelas Creative Communication Strategy-nya si Profcom. Hari Minggu pagi. Nah, hari Minggu pagi betul. Lebih fresh itu ya. Iya, Minggu pagi diajak belajar mikir dikit kok, mikirnya tenang aja. Enggak susah-susah lah. Iya, betul. Sebenarnya PR measurement itu nggak susah. Iya, nggak susah kok. Karena udah ada guideline-nya. Jadi kita ngikutin guideline-nya aja, nggak susah. Serius nggak susah. Udah ada guideline-nya. Teh Dila, terakhir deh, apa yang mau disampaikan untuk kenapa kita harus melakukan PR measurement, terutama buat para profesional komunikasi atau PR yang ada di sini sekarang, ya. Jadi kalau kita ngomongin soal PR measurement, itu kenapa kita pakai PR measurement, itu yang itu saya sampaikan tadi, itu adalah proses pembelajaran. Yang kita buat itu adalah proses pembelajarannya, knowledge-nya gitu. Kenapa? Karena dengan PR measurement, kita itu bisa ngelihat objektif yang kita
apa yang kita miliki ini sekarang itu sudah tercapai atau belum gitu kan ya. Kemudian juga kita bisa ngelihat lagi nih proses pembelajaran untuk mencapai objektif itu tuh ini enggak sih on track atau enggak sih gitu, atau ada hal-hal yang harus dirubah dan sebagainya. Jadi kenapa PR measurement penting itu karena kita bisa ngelihat proses pembelajarannya. Kalau saya itu bagi saya itu adalah proses pembelajaran yang paling penting gitu. Karena itulah yang sebenarnya yang ingin dicapai, kenapa kita harus measure sesuatu gitu. Karena kalau ibaratnya kalau misalkan kita turunin berat badan gitu kan ya, misalnya yang gampang aja teteh gitu kan, kalau turunin berat badan gitu, kita udah capai nggak sih dengan apa target kita gitu kan. Kalau target kita belum capai, berarti kan harus ada sesuatu yang harus di-adjust dan sebagainya. Jadi set of target itu ada di measurement itu. Gitu. Iya, oke. Hatur nuhun Teh Dila untuk Terima sharingnya, kasih banyak berbaginya, semua. sangat bermanfaat. Terima kasih Sore-sore buat jadi teman-teman kenyang yang ya. sudah mendengarkan. Iya, kenyang Semoga ilmu. bermanfaat. Iya, juga kenyang akan asupan snack sorenya, luar biasa Ih, keren banget. Terima kasih aku juga masih punya untuk satu lagi tuh. oke. Zeus. Harus ketemu ya. Tapi jangan lupa pakai masker kalau kita ketemu. Juga Pakai jaga jarak, juga masker jaga dan kesehatan, cuci makan tangan. makanan yang sehat, cuci tangan yang bersih. Itu mudah kok kita lakukan supaya kita tetap sehat. Oke, Iya.